Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada sebuah buku novel ya berjudul Menunggu Beduk Berbunyi. Siapakah yang sudah tahu hasil karya siapakah novel ini? Ya, ini adalah salah satu hasil karya Buya Hamka. Dan karya Buya Hamka ini, Masya Allah ya, Buya Hamka adalah tidak hanya seorang sastrawan atau penulis, tetapi beliau juga seorang politikus, wartawan, dan yang lebih luar biasa juga seorang ulama. Ya, semoga dengan kita membaca buku ini, kita bisa belajar mengenai kisah kehidupan orang lain dan bisa kita dijadikan ilmu manfaat yang berguna di dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Novel ini yang berjudul Menunggu Beduk Berbunyi. Jadi di dalam novel ini ada 2 kisah. Yang pertama menunggu beduk berbunyi, yang kedua dijemput mama. Ya, kalau dari katanya tema novel yang kedua dijemput mama, ya ini memang novel ini berlatar di daerah Sumatera ya. Dan juga novel ini mengkisahkan cerita pada tahun sekitar 1930-an atau terjadi pada saat sebelum Indonesia merdeka. Jadi pada saat masa penjajahan. Jadi kalau kita membaca buku ini, kita seperti mengenang sejarah dan juga realita kehidupan yang terjadi pada masa tersebut. Baiklah, saya bacakan dahulu petikan ceritanya. Saya suka sekali dengan kalimat-kalimat yang Buya Hamka tulis, jadi saya ingin membacakannya ke teman-teman. Berat tanggunganku sekarang, Tuan, seberat bumi dengan langit. Tidak ada di dunia ini yang sesakit dikutuki masyarakat. Ya. Jadi itulah petikan ceritanya. Kemudian saya akan membacakan dulu atau mereview dari judul Menunggu Beduk Berbunyi. Ya, sinopsis ceritanya, Menunggu Beduk Berbunyi menyoroti kisah konflik kepentingan dan konflik batin dari tokoh utama bernama Tuan Sarif. Sebagai tulang punggung keluarga, Tuan Sarif terpaksa beralih profesi menjadi pegawai pemerintahan Belanda. Akibatnya, Tuan Sarif harus hidup menanggung beban derita, dicibir, dan dijauhi oleh masyarakat. Jadi, review dari Menunggu Beduk Berbunyi bercerita tentang seorang Tuan Sarif yang memutuskan untuk bekerja sebagai pegawai Hindia Belanda di saat Indonesia sedang berusaha mempertahankan kemerdekaannya. Ya, kalau istilahnya mah pembelot ya. Tetapi ternyata di sini Buya Hamka bisa menceritakan bagaimana yang terjadi dengan batinnya Tuan Sarif ya. Jadi pasti jadi konflik batin ya untuk seorang tersebut yang berada di dalam dilema kehidupan, di mana dia menginginkan kehidupan yang layak untuk diri dan keluarganya di tengah himpitan ekonomi yang mendesaknya sampai ia mengajak keluarganya di perantauan. Dan di perantauan pun kondisi ekonomi Tuan Sarif tidak jauh lebih baik, bahkan semakin memburuk. Di saat itulah tawaran menjadi pegawai Hindia Belanda muncul. Konflik batin Tuan Sarif semakin menjadi besar. Satu khutbah sholat Jumatlah yang mengingatkan bahwa bulan puasa Ramadan akan tiba.
yang pada akhirnya menyadarkan Tuan Sarif bahwa dalam hidup ada saatnya kita harus bersabar layaknya menunggu beduk berbuka puasa berbunyi. Nah, dengan membaca karya ini kita menjadi mengenang sejarah di era zaman peperangan sebelum Indonesia merdeka. Dan penulis tidak hanya sekedar berkisah, tetapi juga memberikan gambaran realita kehidupan nyata yang terjadi di masa kehidupan yang berlangsung di zamannya. Dari kisah ini kita diajarkan untuk belajar bersabar dari ujian kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Dan juga belajar ikhlas menerima dan sabar dalam berikhtiar. Hidup sabar. Ya, selanjutnya saya akan mereview judul novel yang berikutnya, yaitu Dijemput Mama. Ya, jadi Dijemput Mama ini berkisah tentang bagaimana kemiskinan dapat menjadi penyebab perceraian suami istri. Seorang Musa yang merantau ke Sumatera Timur dan bekerja sebagai tukang kasur keliling. Haus, maaf ya. Seorang Musa yang merantau ke Sumatera Timur dan bekerja sebagai tukang kasur keliling tidak mampu memberikan kehidupan ekonomi yang dipandang layak oleh keluarga istrinya, Ramah. Padahal di perantauan itulah kehidupan rumah tangga Musa dan Rama, istrinya, hidup bahagia meski keadaan ekonomi merasa tidak cukup baik. Hingga pada akhirnya mereka harus bercerai karena terpaksa oleh dorongan keluarga besar. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini adalah pentingnya mempunyai pondasi iman, ilmu, agama dalam melaksanakan keutuhan hidup dalam rumah tangga. Salah ya? Salah. Nggak keren ya, keren.